Halo, hari ini saya ada di kantor Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial affiliated with HIVOS dengan sobat berbincang minggu ini, Tunggal Pawestri. Halo, nama saya Tunggal Pawestri dan saya sekarang bekerja di Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, bertanggung jawab menjadi Direktur Eksekutif di yayasan ini. Nah, oke. Sobat berbincang minggu ini, Tunggal Pawestri, selain bekerja di Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal juga sering terlibat dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di ranah digital ya Nggal ya. Supaya kita nggak berlama-lama, kita akan dengerin nih cerita Tunggal, pengalamannya Tunggal ketika mendampingi perempuan-perempuan ini, apa saja yang dia kerjakan. Dan pertama tentunya kita mau dengar gimana sih ceritanya mulai melakukan pendampingan terhadap korban di ranah digital ini, Nggal, boleh diceritain? Ya, jadi kalau bicara soal pendampingan terhadap perempuan korban, itu tidak saya lakukan baru-baru aja, sebenarnya sejak dulu, tapi memang tidak pendampingan langsung. Beda dengan teman-teman yang memang pendampingan langsung ya. Kalau saya lebih pada misalkan kalau ada korban yang coba cari informasi karena mereka tahu saya aktif di isu perempuan, aktif di gerakan, akhirnya mereka coba cari informasinya dan saya biasanya jadi jembatan begitu. Nah, tapi 3-4 tahun belakangan karena saya aktif di media sosial, terutama di Twitter ya dan Instagram misalnya, tiba-tiba saya sering dihubungi oleh teman-teman perempuan yang mendapatkan ancaman kekerasan di ranah digital. Pertama misalkan pelecehan-pelecehan atau ajakan-ajakan untuk hubungan intim dari akun-akun yang tidak dikenal. Mereka biasanya tanya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, atau dikirimi gambar-gambar, biasalah gambar-gambar alat kelamin laki-laki, dan juga mereka tanya, nih kalau kayak begini saya bisa lapor nggak ya Mbak gitu ya. Jadi saya mulai tuh mendengar dan juga mendapatkan cerita langsung dari korban yang mendapatkan pelecehan di ranah online. Nah, itu di awal-awal tuh 4 tahun yang lalu, tapi belakangan 3 tahun atau 2 tahun belakangan ini ya yang intensif ya. Tiba-tiba saya dihubungi juga oleh teman-teman korban yang mengalami ancaman karena misalkan dia pernah punya hubungan dengan seseorang, terus hubungannya buruk dan perempuan ini pengen keluar dari hubungannya, tapi dipaksa untuk diancam untuk tidak boleh keluar dari hubungan itu karena yaitu pernah ada foto atau video intim mereka yang nanti kalau kamu putus sama saya, ini video ku sebar loh gitu. Nah, itu yang banyak sekali menimpa perempuan-perempuan, perempuan muda, dan juga ada ibu-ibu yang dia sebenarnya suami istri, hubungan suami istrinya buruk sekali juga dan pengen keluar dari hubungan yang toksik itu, hubungan yang KDRT, tapi juga suaminya menolak untuk berpisah dan ancamannya adalah kalau kamu berpisah maka video-video ini saya akan sebar, saya nggak peduli pokoknya gitu. Dari situ akhirnya saya coba untuk bantu beberapa kasus dan memang betul teman-teman itu biasanya ada yang usianya 16 tahun misalkan anak SMA yang diancam sama pacarnya bahwa video intim mereka akan sebenarnya bukan video intim, sebenarnya video ciuman atau foto topless gitu yang dikasih ke pacarnya gitu. Mereka exchange foto-foto intim begitu yang itu sebenarnya kalau menurut kita sebenarnya tidak terlalu harmless, tapi bagi anak umur 16 tahun mendapati ancaman seperti itu dan takut sekali ketahuan sama orang tua atau guru di sekolah, ya mereka jadi panik dan melaporkan ke LBH. Itu kan karena mereka masih di bawah umur, berarti harus ada orang tua mendampingi dan mereka nggak bisa gitu. Dan mereka juga sulit percaya sama orang, jadi benar-benar hanya bisa nanti kalau LBH atau Komnas data saya disimpan nggak ya, nanti datanya keluar nggak ya. Kalau saya berusaha meyakinkan gitu ya bahwa itu akan disimpan, tapi lagi-lagi ini ya orang korban itu kan susah untuk trust ya kepada seseorang. Jadi ketika trust itu sudah saya dapat, biasanya saya coba bantu. Dan saya pikir saya
sudah bisa tahu celahnya bagaimana membantu mereka, akhirnya saya lakukan langsung beberapa di antaranya. Tapi kalau ada yang benar-benar serius dan butuh pendampingan khusus legal gitu ya, saya biasanya bekerja sama dengan teman saya, entah itu ya dari LBH APIK, Komnas Perempuan, atau baik dari kantor hukum, pengacara swasta gitu. Pelik juga ya ternyata ya, maksudnya buat korban untuk bisa meruntuhkan dinding-dinding sosial moralnya dia gitu ya, untuk bisa mendapatkan pertolongan gitu ya. Sebenarnya apa sih definisinya kalau untuk kekerasan seksual atau ancaman di ranah digital gitu ya? Ketika pada titik apa itu udah bisa seseorang bisa dikatakan korban gitu? Nah, tentu saja ketika dia sudah mendapatkan ancaman, ancaman itu kan juga sebuah tindakan kekerasan ya. Kalau apalagi dia udah mengancam yang akan kemudian merugikan dirinya gitu ya. Meskipun di segi legal katanya kalau tindakannya belum terjadi, kayak penyebaran videonya belum terjadi, sebenarnya itu belum bisa kalau polisi belum bisa tuh memiliki alat bukti yang cukup lah untuk mengatakan bahwa seseorang itu udah melakukan tindak pidana. Nah, ancaman tentu saja kalau masih sifatnya berupa ancaman, masih tindak pidananya belum terlalu keras gitu. Nah, biasanya kalau sudah ada tindak pidana langsungnya ya, berupa penyebaran itu yang bisa diproses gitu. Nah, tapi ya bagi perempuan ketika mendapatkan ancaman itu kan biasanya mereka sudah ada dalam bentuk relasi toksik kan. Hubungannya udah buruk sebenarnya. Jadi dia itu dipaksa untuk ada di dalam hubungan yang buruk, pakai ancaman. Nah, secara mental itu bukan hampir semua, ya semuanya itu down gitu, depresi, bahkan udah ada yang berpikir untuk bunuh diri gitu. Beberapa kali saya misalkan dihubungi teman korban atau penyintas itu jam 2 pagi, mereka panik, Mbak, tiba-tiba saya kok ini ditelepon orang gitu ya, itu ada yang mau ajak video call seks, ternyata udah tersebar Mbak wajah saya, nomor telepon saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi ya jam 2 pagi hubungi orang gitu, tapi kan juga orang belum bangun gitu untuk ya udah kalau begitu kita pakai sistem ada reporting kayak gitu, kita harus ladeni untuk satu-satu langkah-langkahnya apa supaya itu bisa ke report gitu. Nah, itu jadi banyak sekali teman-teman yang jadi korban itu yang stres luar biasa. Dan biasanya kalau udah tahap stresnya tinggi, saya coba cari teman juga yang psikolog atau konselor yang bisa menemani. Atau saya minta mereka untuk saya misalkan daftar ke Yayasan Pulih untuk dapat konseling gitu dari Yayasan Pulih. Kondisi si korban ini biasanya seperti apa enggak? Sebelum pandemi kan aku sudah pernah ya di 2009 sudah mulai melakukan pendampingan aktif gitu ke mereka. Itu benar-benar yang ya kelihatan sekali depresi, tapi mereka ada yang benar-benar cuma sendirian, tapi ada juga untungnya biasanya ditemani sahabatnya. Nah, ditemani sahabat atau orang terdekat. Bahkan ada yang pacar barunya misalkan, karena itu pacar lamanya yang bermasalah, atau pasangan barunya, itu yang benar-benar suportif. Nah, kalau mereka punya orang-orang terdekat, sebenarnya itu yang agak terbantu. Jadi biasanya ya itu, kalau ngomong pun bahkan dibantu gitu. Terus nanti akan kayak sering kosong pandangannya gitu. Nah, kalau udah seperti itu, saya biasanya langsung ya itu standar. Kalau standar untuk menguatkan mental gitu kan, kamu nggak salah, ini kamu korban, terus kalau punya persoalan sulit tidur segala macam, kalau memang mau punya unek-unek, ini ada lembaga yang bisa dipercaya, yang untuk bisa orang-orangnya bisa diajak untuk bicara. Berdasarkan berita dari media, juga obrolan teman-teman gitu ya, di masa pandemi ini rupanya jadi lebih marak ya, lebih tinggi kasus-kasus kekerasan di ranah digital. Kalau menurut pengalaman Tunggal sendiri gimana? Apakah emang lebih banyak korban atau lebih banyak orang yang menghubungi Tunggal di saat pandemi ini? Karena memang kalau secara psikologis sih kebayang ya gimana kondisi pandemi ini bisa sangat dengan signifikan
menaikkan atau meningkatkan kekerasan, karena semua orang susah gitu ya, semua orang susah, baik yang dalam hubungan yang formal gitu ya, hubungan rumah tangga yang formal maupun misalnya hubungan yang sifatnya baru pacaran gitu. Well, sebenarnya ini data catatan tahunan Komnas Perempuan kemarin itu menggambarkan situasi kekerasan terhadap perempuan tuh sangat jelas sekali di masa pandemi. Pertama, masa pandemi kan akhirnya mengurangi mobilitas orang ya. Terus juga ketika kita berupaya, misalkan ada korban berupaya untuk mencari layanan, mereka juga kesulitan gitu karena PSBB atau mereka jadi sulit keluar rumah karena pelaku tinggal di rumah gitu, jadi susah mengakses bantuan dan juga layanan-layanan kan jadi terbatas. Jumlah yang beroperasi atau ketika mereka beroperasi orangnya juga semakin sedikit. Nah, angka kalau catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan yang tercatat, yang terdokumentasi itu jadi turun. Tapi bukan berarti angka kekerasannya turun gitu. Karena bisa jadi, dan memang ini sudah jadi pengetahuan bersama bahwa angka kekerasan meningkat di masa pandemi ini. Tapi lagi-lagi kesulitan korban akhirnya nggak tercatat, nggak melapor, tetap tinggal ada di rumah. Nah, kita juga tahu bahwa angka kekerasan di ranah digital itu meningkat drastis. Aku ini mau ngasih tahu ya angkanya ini ada peningkatan yang gila-gilaan, hampir 750% kenaikannya dari tahun 2017 kemarin. Gila nggak sih? Gila banget ya. Menarik ya, bagaimana orang tahu. Ini data Komnas Perempuan ya? Data Komnas Perempuan, ya. Menarik gimana orang mulai belajar tahu bahwa di 2017 dari data ini ya, mereka mulai tahu bahwa oke, ini adalah bentuk kekerasan dan kita bisa melaporkan ini ya. Dari situ kemudian kayaknya dan juga kelihatannya kan kampanye-kampanye tentang bahwa ini loh, ini ada ancaman nyata nih, ada kekerasan ranah digital. Nah, ini kan juga tidak semua, lagi-lagi korban yang tadinya merasa dia nggak tahu bahwa itu bisa dilaporkan, bahwa ancaman seperti itu akhirnya biasanya cuma bergulat, mencoba mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, sekarang mereka tahu bahwa kasus-kasus semacam itu adalah bagian dari kekerasan berbasis gender online atau di ranah digital yang bisa dilaporkan dan bisa ditindaklanjuti begitu. Belum minta tolong nggak apa, lagi ngapain bisa tolong. Ini cerita dari para korban ya yang juga sering dapat pelecehan di ranah digital. Temenin apa? Biasalah, temenin tidur gitu. Lo aja sana sama risol. Teman-teman itu suka. Nah, ini juga. Jadi pendamping-pendamping tuh juga sering dikirimin WA kayak gini ya? Iya, tapi ini kalau ini banyak yang kalau ini dari cerita dari yang pernah waktu itu saya bikin thread, saya tanya siapa nih teman-teman di sini yang pernah mengalami pelecehan. Beberapa kali di DM foto K titik L sama orang nggak dikenal sambil chat, yuk mau S titik G, gue nggak gitu. Jadi itu banyak, dan ini hanya beberapa aja karena aku terima tuh ada dalam 1 jam dapat 200 pesan dari perempuan-perempuan korban. Itu gila, dan saya yakin buat orang yang sering aktif atau perempuan-perempuan yang aktif di media sosial dan sering yang lumayan opinionated gitu sering menyampaikan ide-ide atau gagasan soal isu perempuan atau feminisme, itu keras dikirimi kayak begini. Ya ini kalau kita percaya kan ketika bicara soal kekerasan terhadap perempuan, ini juga ada urusannya sama relasi kuasa gitu. Ketika perempuan dianggap keluar dari atau anggapan bahwa ya perempuan tuh harusnya nggak opinionated, jadi itu ancaman bagi orang yang punya kuasa. Nah, itu yang akhirnya bagaimana cara menundukkan mereka, bagaimana cara menundukkan dan melemahkan perempuan-perempuan ini nih gitu. Jadi ya caranya adalah dikirimi hal-hal yang secara seksual gitu nih. Jadi ini adalah salah satu contoh pesan yang saya terima dari salah satu korban misalkan, dan dia cerita melalui DM ya ke saya. Dia bilang bahwa nih mantan pacar saya diam-diam membuat video saat berhubungan badan. Jadi kan sebenarnya bikin videonya pun nggak konsen,
ya, nggak ada persetujuan. Seiring berjalannya waktu sudah tidak ada kecocokan lagi karena sifatnya kasar dan overprotective. Setiap saya minta putus, dia mengancam saya dia mengancam saya, bahwa dia akan menyebarkan video tersebut. Nah, itu pesan-pesan semacam ini banyak gitu ya. Ada lagi cerita misalkan dia lagi penelitian di sebuah lembaga permasyarakatan, penelitian soal narkoba. Dia mahasiswa, akhirnya punya relasi lah sama, ya karena jatuh cinta sama respondennya, itu berlanjut. Nah, mereka kemudian punya hubungan, sama kisahnya, akhirnya ada hubungan seksual, divideoin, diam-diam, tahu-tahu pas minta putus dari pacarnya itu yang mantan residivis, mengalami hal seperti ini juga. Sekarang gimana coba? Kalau sampai orang tua tahu, bilang aja sekarang Photoshop itu banyak gitu. Iya. Jadi mungkin harus ngomong gitu ya. Jadi jangan khawatir, itu emang jahat pacarnya, jadi itu dia Photoshop gitu. Nah, nggak, kalau kita ngomongin soal korban ya, sebenarnya korban kekerasan di ranah digital ini ya, semuanya perempuan atau pernah ada juga korban laki-laki? Ada yang laki-laki, tapi biasanya relasinya ya relasi yang juga buruk gitu ya. Dan saya juga coba bantu, tapi ini juga biasanya kalau yang laki-laki bisa lebih cepat untuk mengatasi itu gitu. Dia bisa lebih cepat untuk bernegosiasi sama pelakunya gitu. Kalau pelakunya perempuan, kalau pelakunya laki-laki, karena juga ada hubungan bukan yang non hetero ya. Nah itu yang bermasalah tuh, itu bahkan sampai ada pemerasan segala gitu. Jadi dan itu double buat relasi yang non hetero. Jadi yang teman-teman homoseksual gitu ya, kalau mereka mengalami ini, mereka bukan hanya takut bahwa foto intimnya tersebar, tapi takut outing kan, jadi come out kan, orang jadi tahu tentang orientasi seksualnya. Ada yang ke pengadilan gitu ya. Nah ini gimana nih kerjasama antar institusi ini? Maksudnya Tunggal sebagai pribadi yang mencoba mendampingi ini, tapi kemudian penanganannya terus berlanjut sampai melibatkan institusi lainnya. Itu gimana sih sebenarnya untuk orang-orang yang bergerak di pendampingan? Jadi yang kalau informasi dari teman-teman LBH Apik, sebenarnya tidak banyak dari korban-korban ini yang akhirnya meneruskan kasusnya sampai ke pengadilan. Karena lagi-lagi ya, selain energi, waktu, biaya, itu panjang kan prosesnya. Apalagi secara psikologis itu benar-benar akan mengganggu pikiran korban. Jadi memang penyelesaiannya memang biasanya di luar pengadilan. Pelaku akhirnya sudah mau tanda tangan, tidak mengulangi lagi, semua video-video dihapus dan segala macam, video atau foto dihapus, itu mereka sudah cukup senang gitu, dan ya cukup lega, bukan senang ya, lega bahwa setidaknya pelaku sudah tahu korban tuh mau bersedia menempuh jalur hukum, dan biasanya memang sudah berhenti sampai situ. Oke, Gal. Sekarang secara kronologis gitu ya, misalnya seseorang mendapatkan ancaman kekerasan ini ya, mendapat tindakan kekerasan ini di ranah digital gitu. Step-step yang harus dilakukan atau yang biasanya dilakukan untuk menangani atau menyelesaikan masalah ini gimana sih, Gal? Nah itu satu, jadi mereka harus mencari pertolongan di orang terdekat. Kedua, mereka harus bikin kronologisnya, dan semua barang-barang bukti ancaman itu harus disimpan di screen cap atau direkam kalau itu berupa percakapan telepon misalnya, atau pertemuan langsung, rekam aja gitu. Dan jangan disebar kemana-mana, itu rekamannya untuk rahasia hukum, nanti urusan legal gitu. Jadi disimpan dan coba cari kontak lembaga bantuan hukum perempuan yang misalkan Women Crisis Center atau LBH Apik yang ada di daerah mereka atau dekat dengan wilayah mereka tinggal. Kalau nggak ada ya mungkin di LBH, jaringannya ya LBHI, entah itu di LBH
Jakarta, atau kalau di Jakarta sih ada LBH Apik ya, tapi di daerah-daerah yang lain yang mungkin nggak punya LBH Apik, mungkin kayak LBH di Bandung, LBH Bandung lah, pergilah ke LBH Bandung. Nah, atau ke organisasi perempuan yang bisa mereka juga jangkau kalau mau langsung konsultasi langsung. Nah itu sih, jadi tahapannya dia benar-benar harus bikin kronologis, dan kalau akhirnya sudah menunjuk LBH atau kantor pengacara untuk jadi penasihat atau pendamping hukumnya, maka dia harus membuat surat kuasa ke kantor LBH tersebut atau ke kantor pengacara tersebut, sehingga nanti pengacara inilah yang akan membantu untuk memfasilitasi diskusi dengan pelaku. Bukan memfasilitasi diskusi ya, tapi biasanya mengirimkan surat peringatan ke pelaku. Nah, itu surat peringatan juga kan harus diketahui sama korban. Isinya seperti ini. Oke, kalau udah oke, jadi dia bisa pengacara akan langsung menghubungi pelaku. Kita ngobrol-ngobrol, sempat juga menyinggung soal ranah hukum ya. Nah, sebenarnya payung hukum yang bisa digunakan ketika orang tertimpa kasus seperti ini, Nggal, di sini sudah ada kan ya? Mungkin bisa diceritain. Kalau di ranah hukum sebenarnya kita masih punya banyak kekurangan untuk melindungi perempuan dari kasus-kasus kekerasan semacam ini. Orang paling melihatnya dari satu, pakai undang-undang ITE, ada pasal 27 ayat 1. Tapi pasal 27 ayat 1 pun itu sangat fokus pada isu kesusilaan ya, bukan soal perlindungan terhadap korban gitu. Dan nggak ada urusannya sama sekali sama pelaku pokoknya. Jadi mereka tuh tidak membedakan pelakunya tuh, jadi korban pun bisa dijadiin pelaku akhirnya begitu, karena fokusnya sama kesusilaannya gitu. Jadi itu soal transmisi materi-materi yang memuat nilai kesusilaan ya. Jadi itu yang menurut kita itu bisa jadi jebakan Batman, karena nanti lagi-lagi korban bisa dikriminalisasi. Yang bukan di ranah digital aja kan sebenarnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga belum maksimal, karena misalnya kalau rape aja, kalau di KUHP kan itu perkosaan itu kalau penetrasi penis misalkan. Nah sementara kalau kan yang rape itu kan bisa macam-macam, bisa lewat mana aja, dan bisa pakai benda apa aja gitu. Nah itu nggak dikenal gitu, itu masuknya pencabulan. Jadi hukumannya lebih sedikit. Nah itu kan jadi banyak sekali kekurangan yang sebenarnya coba dilengkapi dan disempurnakan lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, tapi sampai sekarang belum juga disahkan. Nah sekarang informasi untuk teman-teman di luar sana ya, apakah dia korban langsung ataukah dia bisa menyampaikan informasi ini kepada korban gitu ya, untuk siapa aja sih yang bisa dihubungin? Tentu saja ada tunggal gitu ya, salah satu pendamping. Kemudian lembaga-lembaga lain yang bisa dihubungin setidaknya pada saat awal korban menerima ancaman kekerasan ini, sama juga mungkin lembaga pemulihan, lembaga pulih tadi ya. Saya agak sungkan gitu ya menyebut diri saya sebagai pendamping gitu, karena sebenarnya bukan pendamping, sebenarnya teman curhat atau fasilitator lah, karena bukan pendamping resmi yang akhirnya benar-benar mendampingi gitu ya, yang secara volunteer bekerja membantu menjadi teman curhatnya korban ini kan jumlahnya nggak banyak. Sementara tadi kasusnya ada 760-an. Jadi ya ini masih jadi PR sebenarnya. Bagaimana kita bisa secara efektif dengan jumlah resource yang sedikit tapi bisa membantu teman-teman korban ini gitu. Dan sebenarnya sih kalau kayak begini kita pengennya pemerintah tuh juga ikut turun tangan gitu loh. Kan kemarin pemerintah juga bikin satu layanan untuk perempuan, misalkan hotline atau pengaduan. Mereka juga bisa sigap gitu loh membantu ini gitu. Dan memang mungkin pilihannya, tapi lagi-lagi harus punya perspektif feminis ya ketika mendampingi korban. Jadi apa yang korban inginkan yang kita harus penuhi, bukan kemudian kita maunya langsung pengadilan, lapor polisi, suruh lapor polisi. Enggak, ya idealnya seperti itu, tapi kan kita juga setiap melangkah harus hati-hati gitu, karena ada banyak konsekuensinya. Itu sih, jadi ya lembaga-lembaga bantuan hukum, atau kalau punya kenalan kantor pengacara langsung saja hubungi dia gitu. Bagus itu. Dan ini ya banyak yang menimpa
yang menjadi korban ini kan banyak kelompok kelas menengah juga, walaupun kelas menengah ke bawah banyak juga. Dan mereka sebenarnya punya akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang berbayar. Coba cari bantuan hukum yang berbayar gitu, karena kalau teman-teman LBH Apik itu kan sebenarnya fokusnya ke teman-teman yang benar-benar nggak punya kemampuan untuk membayar atau mendapatkan akses bantuan hukum, jadi lebih fokus ke perempuan miskin. Nah jadi dan orangnya cuma sedikit, kasusnya yang dipegang banyak, jadi semua kan merasa penting dan prioritas isunya. Nah ini yang memang jadi lagi-lagi jadi hambatan, jadi challenge. Ya ini yang harus dipecahkan gitu, karena yang namanya korban kan tetap harus dibantu, nggak kemudian antri sana tunggu ya sebulan lagi gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi ya, itu sih tantangan terbesar, tapi juga yang memang harus jadi PR kita ya. Tapi lagi-lagi buat korban tentu saja ya, kalau memang ada yang dipercaya silahkan dihubungi gitu. Menghubungi saya pun lagi-lagi kalau saya benar-benar lagi punya waktu, saya bisa bantu, tapi lebih seringnya sih sebenarnya saya ngelempar jadi ke teman-teman lain, jadi lebih pada menjadi apa ya, jembatan aja ke teman-teman pendampingan, sebenar-benarnya pendamping. Oke. Nah, enggak, sebenarnya kan juga banyak ya teman-teman di luar sana yang ingin ikut membantu, apakah dia perorangan atau dia institusi gitu ya. Pengen juga ikut punya andil atau punya menjadi bagian dari solusi dari masalah-masalah kekerasan seperti ini. Ini bantuan apa aja sih yang dibutuhkan dan bisa ngubungin siapa nih? Misalnya ada teman, aduh gue tuh sebenarnya pengen banget ya bantuin ke siapa ya gitu. Terus apa yang bisa gue bantu ya? Kalau yang aku tahu kayak misalnya kalau yang di Jakarta ya, LBH Apik itu mereka kemarin itu sempat buka untuk menjadi sukarelawan gitu, untuk menjadi relawan LBH Apik. Nah mungkin itu bisa ngedaftar ke situ, langsung aja hubungi LBH Apik untuk jadi relawan. Tapi juga mungkin bisa ya kayak misalkan beneran, kalau mau beneran membantu misalkan, apa yang bisa dibantu teman untuk ngedampingin gitu, untuk bicara sama korban gitu, ya boleh saja. Tapi memang kayak aku kan pernah ikut kursusnya gitu, kursus konseling setidaknya, ada kursus-kursus dasar gitu ya, yang apalagi harus pakai perspektif feminis misalkan, yang nggak bisa seenak-enaknya gitu, karena lagi-lagi kita meskipun pakai perspektif feminis tadi ya, aktif mengutamakan kepentingan korban, tapi juga korban kan juga tetap butuh di guide gitu, butuh di lead gitu. Kita harus kasih opsi-opsi gitu, nggak sepenuhnya kamu mau ini, kita ikuti, enggak, kita harus ini loh, kamu mau pilih itu tapi ini konsekuensinya, ini ada opsi lain begini, ini konsekuensinya. Kita harus punya beberapa opsi dan memberitahukan konsekuensinya. Nah itu yang harus dimiliki tuh, pengetahuan itu, kemampuan dasar lah ya. Jadi memang ya seneng kalau memang ada yang bisa bantu gitu. Cuma kadang kita masih kayak misalkan aku, soalnya juga pernah lihat ada pendamping yang sebenarnya dia juga bukan pendamping gitu, teman curhat gitu, yang justru malah dengan gegabah ya, meskipun pakai anonim gitu, menceritakan kasusnya secara detail di publik gitu untuk dapat perhatian. Orang yang membaca itu bisa memunculkan trigger gitu, jadi itu juga harus hati-hati kan gitu, dan udah concern si korbannya belum gitu. Itu jadi aku hati-hati betul gitu kalau memang ada yang mau membantu. Model bantuannya seperti apa. Kalau misalnya dia, aku sih membayangkan banyak lawyer ya, karena itu kantor-kantor hukum itu kan mereka ya kalau bisa kasih slot waktu untuk bisa membantu korban ini, karena sebenarnya lagi-lagi ya, ketika dikirimin somasi aja sebenarnya udah pada ketakutan itu pelaku-pelaku itu. Tunggal, thank you banget sudah menjadi sobat berbincang minggu ini, berdiskusi dan ngobrol soal kekerasan di ranah digital, dan segala informasi yang Tunggal berikan semoga bisa banyak bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ke teman-teman dari Sobat Berbincang, tim Sobat Berbincang. Ya, isu ini isu yang harus jadi perhatian kita bersama, dan ini isu penting
Ya, dengan berbincang-bincang seperti ini, semoga ya tadi memang bisa memberikan kesadaran lagi ke masyarakat yang lebih luas tentang bagaimana kita nih sekarang sedang menghadapi persoalan yang serius, kekerasan di ranah digital, dan semoga orang-orang makin banyak yang memberikan bantuan dan juga buat korban akhirnya tahu bagaimana caranya mengakses bantuan, dan juga bagi teman-teman korban bukan atau ada tetangganya, sahabat dekatnya yang mungkin mengalami kejadian seperti ini juga jadi tahu nih gimana caranya mengakses bantuan ketika sahabatnya, pasangannya mendapatkan ancaman seperti ini. So thank you juga. Sama-sama. Itu harapan kita bersama ya, semoga ini bisa menjadi bagian kecil untuk memberikan solusi kepada teman-teman korban atau orang-orang yang perlu informasi ini. Sampai berjumpa lagi di Sobat Berbincang minggu ini edisi selanjutnya.